Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di pertemuan ini. Pertemuan Zoom yang kelima ya kalau nggak salah, di belajar kalkulus diferensial. Oke. Hari ini saya tadi ngecek RBV lagi maintenance, jadi bahannya saya nggak punya buku PDF kalkulusnya. Kalau ada yang punya boleh share, tapi kalau nggak ada saya pakai plan B. Jadi terakhir itu seingat saya materinya sampai fungsi. Nah, materi selanjutnya itu berarti harusnya limit ya. Jadi nanti mungkin saya akan coba bahas tentang limit, tapi agak gaya bebas. Jadi artinya mudah-mudahan, biasanya saya menuju mengarah ke soal-soal yang biasa keluar di tuton, web atau di ujian. Jadi kita akan coba bahas limit ya. Jadi disclaimer dulu. Oke, langsung aja ya. Kita nggak akan terlalu lama-lama sepertinya. Jadi biar on point aja. Oke. Atau sebelum saya mulai, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Sebelum saya mulai, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait materi. Ada nggak sebelum dimulai nih? Oke, jadi kita akan coba bahas tentang yang namanya limit kalau nggak ada ya. Kayaknya ngikut-ngikut aja nih kayaknya. Jadi setelah yang sebelumnya mungkin saya sedikit nge-review ya teman-teman. Kita udah belajar tentang tentang himpunan, tentang apa lagi? Saya nge-review tentang himpunan dan operasinya kayak gimana gitu ya. Terus teman-teman belajar tentang persamaan kuadrat dan pertidaksamaan kan ya. Pertidaksamaan juga ada banyak, ada bentuk kuadrat, ada bentuk pecahan rasional, ada bentuk linier, ada bentuk kuadrat gitu ya, macam-macam gitu ya, ada bentuk mutlak. Nah, terus yang terakhir itu kita bahas tentang namanya fungsi ya. Fungsi juga dia fungsinya ada fungsi tunggal atau fungsi penggabungan fungsi, disebutnya namanya komposisi, dan fungsi inverse ya. Seingat saya mungkin sudah kita bahas, tapi nanti kalau ada yang mau bertanya ulang ya boleh lah. Cuman saya akan mau melanjut, saya nggak akan bahas tentang grafik fungsi. Silakan teman-teman baca aja. Jadi saya akan bahas yang sekiranya mungkin perlu pembahasan. Nah, jadi kita akan coba bahas hari ini adalah tentang limit. Kalau nggak ada yang nanya ya, limit fungsi ya teman-teman. Jadi saya kalau pakai definisi saya sendiri nggak hafal ya limit fungsi itu apa, karena ada definisinya, takutnya salah maksudnya. Tapi poinnya adalah limit itu adalah teman-teman diminta, ini tuh sebenarnya lanjutan dari fungsi. Jadi kalau di fungsi itu teman-teman kan, jadi kalau misalnya di fungsi, kalau di fungsi ya, kalau di fungsi itu teman-teman diminta kan ada salah satu nya adalah menghubungkan antara domain sama range gitu ya. Artinya kalau saya punya fx gitu, katakanlah sama dengan 4x ditambah 3. Nah, kalau saya minta berapakah f3, berarti f3-nya berapa? F3-nya adalah berapa? F3-nya sama dengan 4 dikali 3 ditambah 3 ya. Sama dengan 12 ditambah 3, jadinya 15. Artinya kalau di fungsi itu dia mengganti, kalau F3 mengganti nilai X-nya ini jadi 3 gitu ya. Jadinya kayak gitulah kurang lebih, F3 ganti X-nya 3, jadinya 15. Nah, ini kalau di fungsi. Sebenarnya di limit itu nggak jauh berbeda. Cuman limit itu kalau menurut bahasa saya itu adalah dia itu nilai dari suatu fungsi, nilai terdekat atau pendekatan nilai kali ya, pendekatan
nilai suatu fungsi di titik tertentu gitu loh. Jadi kalau fungsi itu kan biasanya dalam bentuk grafik nih, dalam bentuk grafik gitu ya, misalnya gini, misal gitu loh. Nah, saya pengen tahu nih, ini katakanlah y sama dengan fx gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih nilai nilai, berarti nilai itu y ya. Nilai di sini itu berapa sih gitu. Kan kalau misalnya saya punya sumbu itu, kalau saya punya sumbu x, sumbu y itu gini ya. Di sini adalah sumbu x gitu ya. Nah, gitu ya. Di sini adalah sumbu y gitu kan. Nah, ini itu sebagai domainnya gitu ya. Nah, saya punya misal a gitu ya. Nah, maka nilainya itu di sini gitu. Nah, nilainya itu b. Nah, jadi di kalau fungsi kan ketika a itu nilainya b gitu ya. Jadi ini boleh saya tulis ya fa itu sama dengan b. Nah, tapi kalau misalnya di fungsi itu dia pengen kayak lebih umum lagi gitu. Jadi kalau di sini itu nilainya itu sekitar berapa sih? Ya sekitar b. Jadi nanti ada, jadi apa ya, gimana ya? Jadi nah kayak gitu deh. Jadi si nilai ini tuh kira-kira mendekati berapa gitu. Kira-kira mendekati b. Nah, tapi kita itu fungsinya itu nggak melulu kayak gini. Jadi ada yang namanya fungsi itu gini teman-teman. Sebenarnya kayaknya kalau di buku itu ada gambarnya, ada gambar kayak gini. Ada gambar kayak gini gitu ya. Kalau di buku itu ya. Ada gambar kayak gini. Nah, gitu. Ada gambar kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu limit dari sebuah nilai di sini, katakanlah A, pasti dianya mendekati apa? Pasti dianya mendekati B. Jadi, mau dari sini, mau dari bawah, mau dari atas, maka nilainya akan mendekati B. Sama juga kayak di sini. Jadi, kalau saya pengen tahu nilai limit di A, pasti nilainya B juga. Karena apa? Karena dari bawah itu nilainya B, dari atas juga nilainya B. Nah, yang jadi masalah nanti itu limit itu adalah ada kondisi grafik itu kayak gini. Nah, saya pengen tahu nih berapakah nilai limit di sini. Nah, kalau dari fungsi yang kiri, dia tuh nilainya itu di sini nih, di B. Tapi kalau dianya dari kanan, dianya itu di C. Kebayang gitu nggak? Nah, artinya ini tuh tidak punya limit. Tidak ada nilai limitnya. Kalau ini tuh apa? Ini ada nilai limitnya. Nilai limitnya adalah B. Nilai limitnya B. Di mana? Di A. Di pada saat X sama dengan A. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi ini disclaimer dulu. Jadi limit itu mirip fungsi teman-teman. Jadi kita tuh pengen menentukan nilai di sekitar X yang diinginkan. Oke. Kita masuk ke ini deh. Kita masuk ke contoh. Misal saya punya contoh CBS. Kalau dianya fungsi, katakanlah fx gitu. Fx sama dengan 4x ditambah 3, katakanlah gitu ya. Pertanyaannya kalau ditanya f2 berapa tadi? F2, F3 ya? Nggak apa-apa lah, F2 ganti aja. Kalau F2 berarti apa? 4 kali 2 ditambah 3, jadinya berapa? 11 gitu. Nah, kalau di limit, nanti dia soalnya tuh gini dia. Limit x menuju 2, nah dari 4x plus 3, ini sama dengan berapa? Nah, jadi kalau di limit itu kan nih x-nya menuju 2. X-nya kan menuju 2. Artinya kalau menuju 2 pada sebuah garis bilangan, kalau saya punya ini tuh sama dengan 2, maka persekitaran, jadi persekitaran itu yang paling dekat dengan angka 2 itu bisa dari melalui jalur kiri, bisa jadi jalur kanan gitu ya. Nah, angka yang paling dekat dengan 2 di jalur kiri adalah 1,999999999, benar nggak tuh? Nah, kalau dianya di kanan, dianya itu adalah 2,0000001. Setuju nggak gitu teman-teman? Jadi sebelum 2 itu ada angka, ada bilangan, namanya bilangannya 1,9999999. Abis itu 2 tuh. Nah, kalau di kanannya 2 itu 2,00001 gitu. Kurang lebih gitulah. Nah, artinya saya pengen tahu. Jadi kalau ditanya berapa kan nilai limit X.
Halo? Kalau X menuju 2 dari 4X plus 3 itu berapa nilainya? Maka nanti teman-teman sebenarnya, ini sebenarnya teman-teman harus memasukkan, jadi kalau X namanya disebutnya adalah limit kiri dan limit kanan sebenarnya gitu. Nah, nanti ada yang namanya limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri itu dia dilambangi oleh 2 min, artinya ketika saya punya bentuk 4X plus 3, ini itu saya memasukin angkanya itu adalah 1,999, sebenarnya begitu dia gitu, ditambah berapa? Ditambah 3. Nah, kalau dianya limit kanan itu artinya dimasukinnya itu di kanannya 2, yaitu 2,001, maka nanti jadinya adalah 4 dikali 2,00001. Nah, kalau teman-teman hitung, ini itu nilainya itu akan mendekati berapa? Nah, ini dianggap 2 aja gitu kan gitu ya. Ini akan mendekati nilainya 11. Nah, ini juga sama mendekati 11. Karena nilainya mendekatinya sama-sama 11. Ya, sama-sama nilainya 11. Maka disimpulkan bahwasanya limit X menuju 2 ini dari 4X plus 3 ini sama dengan 11 gitu. As a simple, jadi simpelnya itu gini loh, ya udah tinggal masukin aja gitu. Limit X menuju 2 4X plus 3, boleh nggak saya masukin aja ini ke sini? Ya boleh gitu ya. 4 kali 2 ditambah 3 gitu aja jadi 11. Jadi mirip kayak fungsi. Cuman kalau misalnya fungsinya yang sederhana kayak gini, nggak ada masalah, teman-teman tinggal masukin aja. Nah, nanti akan ada masalah adalah ketika ada bentuk tak tentu namanya. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Nah, maka dibagilah limit itu menjadi 2. Ada limit tentu, ada limit tak tentu. Ada limit apa nih? Limit bentuk tentu, ada bentuk tak tentu. Apa bentuk tak tentu? Nah, biasanya bentuk tentu ini teman-teman tinggal masukin langsung jawaban. Limit masukin, dapat deh jawaban gitu. Ciri-cirinya gitu. Kalau limit tentu tuh dimasukin, dapat deh jawaban. Dapat jawaban. Apa aja? Ada 3 kriteria. Kriteria pertama, kalau teman-teman dapat angka bagi angka, hasilnya ya sebuah angka yang lain. Kriteria kedua apa? Kriteria kedua adalah kalau teman-teman punya angka dibagi 0, maka jadi tahingga. Kriteria ketiga adalah kalau teman-teman punya angka dibagi sesuatu tahingga, ini adalah 0. Nah, ingat limit itu nilainya nggak pasti teman-teman, tapi apa nih? Mendekati. Jadi limit itu selalu dalam hatinya ini tuh mendekati gitu ya. Tapi kadang-kadang supaya kita gampang aja sama dengan gitu. Tapi sebenarnya itu dia mendekati. Ini juga sama. Jadi ini tuh nilai A dibagi mendekati nilai A, maka jadinya B gitu. Jadi jadi sebuah bilangan yang baru. Nah, kalau ada angka dibagi sesuatu yang mendekati 0, nah ini adalah mendekati 0 dia. Ini tuh mendekati 0, maka dia akan jadi mendekati tahingga. Jadi mendekati dia tuh. Nah, sebaliknya kalau saya punya angka dibagi mendekati tahingga, maka nilainya akan mendekati 0. Nah, itu adalah bentuk tentu. Nah, kalau bentuk yang kedua namanya bentuk tak tentu. Nah, biasanya yang agak-agak dibahas ya. Kalau tentu itu udah basic lah. Kalau bentuk tak tentu gimana? Kalau bentuk tak tentu itu macam-macam. Ada bentuknya 0/0, ada bentuknya tahingga per tahingga, ada bentuknya 0 kali tahingga. Kenapa sih disebut tak tentu? Tak tentu itu bahasa ininya saya nyebutnya relatif gitu ya. Relatif itu gimana? Contohnya adalah 0. Nah, sekali lagi kalau dalam limit 0 itu bukan 0, tapi apa? Saya selalu menekankan bahwasanya kalau dalam limit 0 itu bukan 0, tapi mendekati 0. Jadi kalau ada 0 itu sebenarnya nggak 0, tapi mendekati 0, ya, mendekati 0. Ini jadi mendekati 0 itu berarti anggap aja kecil gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya kecil dibagi kecil, ini dia relatif.
Ya mau sekecil apa yang mau dibagi? Contohnya gini, kalau saya punya 0,000000008 kan kecil ya, dibagi 0,0000002. Nah ini kecil juga nih. Kalau kecil dibagi kecil jadinya berapa nih? 8 bagi 2 berapa? 4 deh. Tapi kalau misalnya bawahnya yang kecilnya saya ganti jadi 4, hasilnya jadi berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. Nah, jadi kalau saya punya kecil dibagi kecil, itu relatif, dia tak tentu. Nah, harus diapain? Nah, makanya kalau bentuk-bentuk kayak gini, dia harus menggunakan teknik lain. Ada teknik lain gitu ya. Jadi tidak menggunakan ini, tapi menggunakan teknik lain. Ada beberapa teknik yang dipakai. Yang pertama adalah pakai pemfaktoran. Yang kedua pakai namanya L'Hopital. L'Hopital itu adalah pakai turunan. Gitu. Secara gambaran garis besar kira-kira teman-teman dapat nggak maksudnya ini? Jadi intinya adalah kalau ada limit tentu, intinya cuman ini nih. Kalau limit tentu itu intinya ini. Tapi kalau misalnya tak tentu, intinya adalah ini. Ya. Jadi yang biru sama yang biru, yang hijau sama yang hijau, intinya itu. Nah, maksud saya tuh gini, saya kasih contoh deh. Jadi kalau limit tak tentu tuh tadi ada berapa bentuk? Jadi bentuk tak tentu nih, tak tentu. Tak tentu itu tadi ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kalau misalnya ada limit, misal contoh nih, ini contoh yang pertama. Oh ya, saya pakai CBS. CBS bentuk 1. Nah, bentuk 1 tuh maksudnya yang tadi, yang angka sama angka. Jadi kalau saya punya kayak gini nih, limit X menuju 2 dari X plus 4. Berapa sih? Nah, teman-teman nggak perlu masukin, oh di sini 1,999, di sini 2,00. Nggak perlu lagi. Jadi teman-teman tinggal langsung masukin 2 aja. Habis itu dikelompokin, dia bentuknya tentu atau tak tentu. Jadi nggak usah kayak tadi saya. Jadi teman-teman kalau ada kayak gini langsung masukin aja 2 tambah 4. Jadi berapa? 6. Ya udah, semudah ini. Maka ini bentuknya adalah bentuk si angka angka ya biasa aja, jadi tinggal dimasukin. Karena dia bukan golongan bentuk tak tentu. Yang tadi 0/0, tahingga per tahingga, yang gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya bentuk tentu, ketika teman-teman masukin, ya itu jawabannya. Contoh lagi, misal kalau saya punya limit X menuju 3 dari 2X min 1, misal gitu ya, dibagi berapa ya? X ditambah 2. Ini berapa nih? Ya udah tinggal masukin aja. 2 kali 3 dikurang 1 dibagi berapa? 3 ditambah 2. Semudah itu. Jadinya adalah 5 dibagi 5, hasilnya berapa? 1. Gampang ya? Gampang nggak? Coba yang nomor 3, teman-teman yang jawab. Limit X menuju 1 dari 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 3, misal gitu ya, dibagi X kuadrat misal ditambah 2. Menurut teman-teman nih jawabannya berapa? Menurut teman-teman nih jawabannya berapa? 1. Betul, 1. Karena dia menuju 1, teman-teman nggak perlu masukin 1,001, 0,99 lagi. Teman-teman udah pakai iman aja. Masukin 1, masukin 1, masukin 1 gitu ya. Masukin aja 1 semua. Ketika saya masukin 1, hasilnya jadi apa? 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 3 gitu ya. Dibagi apa? Per 1 kuadrat ditambah 2. Maka nanti jadinya berapa? 3/3. 3/3 berapa? 3. 1. 3/3 sah? 1. Kayak gitu, gampang ya. Nah, ini namanya bentuk tak tentu model yang pertama. Ingat-ingat, CBS bentuk yang pertama. Nah, emang ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk. CBS yang kedua gimana? CBS yang kedua itu adalah bentuk kedua itu kalau bentuknya itu gini, limit X menuju misal 3 gitu ya, dari 4 gitu ya. Contoh aja, dibagi X min 3. Nah, ini jawabannya berapa? Ini pasti jawabannya tahingga. Kenapa? Karena kalau saya masukin jadinya 4 dibagi 3 kurang 3 sama dengan 4 dibagi 0. Ingat-ingat, kalau teman-teman ditanya 4 dibagi 0, jawabannya tak terdefinisi.
undefined, bukan tak hingga. Tapi dalam limit, ingat-ingat ya, saya ulangi lagi sekali lagi ya, ini penekanan nih. Kalau teman-teman ditanya nih, 4 bagi 0 berapa? Nggak bisa dihitung gitu. Atau bahasanya gitulah, kalau di kalkulator math error atau syntax error. 4 dibagi 0, tak terdefinisi, undefined. Kalau misalnya dosen saya dulu bilangnya sebenarnya bukan tak terdefinisi kan ya, tapi ya udahlah. Simpelnya gitu. Jadi kalau 4 dibagi 0 ya nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena kalau saya kaliin 0 kali sesuatu 0 kali sesuatu gitu ya, hasilnya 4 tuh nggak akan ada gitu. Nah, tapi teman-teman dalam limit, nah, sekali lagi dalam apa? Limit. Si 0 ini dibacanya bukan 0, tapi apa? Mendekati. Nah, gitu. Bedanya gitu. Menuju gitu ya, betul. Mendekati 0. Artinya kalau dia tuh X-nya menuju 3, sebenarnya yang kita masukin itu adalah 3,00001 gitu. Jadi pas dimasukin ke sini hasilnya adalah mendekati 0. Jadi kita nyebutnya adalah wah ini mah kecil banget gitu. Nah, kalau saya punya sesuatu nilai yang mendekati 0, maka ini jawabannya adalah tak hingga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini asumsinya ini harusnya gini ya, Ini masuknya integral tak wajar nanti. Integral tak wajar apa ya? Itu di kalkulus kedua, kalkulus diferensial. Saya salah bikin soal, tapi nggak apa-apa lah. Ya udah, nih anggap aja dianya 3 plus itu limit kanannya ya. Oke gitu. Jadi teman-teman kok integral tak wajar? Itu beda cerita ya. Oke, balik lagi. Jadi limit X menuju 3 positif, artinya limit kanannya. Nah, dari 4 dibagi X min 3 itu hasilnya tak hingga. Nah, contoh lain deh, contoh lagi. Kalau saya punya limit misal apa ya, X menuju 2 deh. Dari misal 3 X dikurang 2 dibagi X min 2. Nah, ini juga sama teman-teman. Atau dibaginya X kuadrat dikurang X dikurang berapa nih? 2 ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini kalau saya masukin jadinya 3 dikali 2 dikurang 2 dibagi 2 kuadrat dikurang 2 kurang 2. Jadi kalau dijumlahin jadinya berapa? 4. 6 kurang 2 4 kan? Dibagi 0. Nah, ini juga pasti tak hingga. Jadi kalau nemu soal-soal angka dibagi 0 itu jadinya tak hingga. Ingat ya. Jadi kalau ada angka dibagi 0 nih. Kalau tadi kan ini ya, angka dibagi angka jadinya bilangan. Ya kalau misalnya nggak ada pembagian ya polos aja gitu. Nah, tapi kalau ada pembagian angka dibagi 0, maka jawabannya tak hingga, tapi bacanya mendekati. Nah, nanti yang ketiga adalah angka dibagi tak hingga, mendekatinya 0. Contohnya gimana? CBS yang ketiga. CBS ketiga itu contohnya dia biasanya soalnya bentuknya limit X menuju tak hingga. Dari 4 dibagi X plus 2 misal gitu. Nah, ini juga sama dimasukin 4 dibagi tak hingga tambah 2, pasti jadinya tak hingga ya. Tak hingga teh banyak teman-teman. Gitu bahasanya gitu. Tak hingga tambah 2 ya tak hingga gitu. Enggak jadi tak hingga tambah 2 ya. Tak hingga tambah 2 ya tak hingga. Maka 4 dibagi tak hingga ini adalah 0. Analoginya saya selalu beranalogi 4 dibagi tak hingga 0 tuh teman-teman punya es krim 4 dibagi sama tak hingga orang. Tak hingga orang teh 250 juta penduduk Indonesia gitu ya. Teman-teman punya es krim 4 dibagi ke 250 juta, pasti nggak akan kebagian. Hampir nyaris abunya doang, kok abunya. Cuman apanya? Aromanya doang gitu. Begitu ya. Jadi 4 dibagi tak hingga itu mendekati 0. Nah, model-model soal kayak gini biasanya nanti di limit tak hingga ya. Jadi contohnya adalah limit X menuju tak hingga dari biasanya bentuknya adalah kayak gini, 4 ditambah 2 per X ditambah 1 per X kuadrat gitu ya, dibagi. Nah, nanti jadinya kayak gitu dianya, misal 2 dikurang 7 per X ditambah 8 per X kuadrat. Nah, menurut teman-teman ini jawabannya berapa? Ada yang bisa jawab? Pokoknya intinya dimasukin aja gitu. Jadi limit itu intinya dimasukin aja, mirip kayak fungsi.
Cuman hati-hati, dia itu dimasukin hanya berlaku untuk 3 hal. Yang pertama, angka bagi angka jadi bilangan yang baru, angka dibagi 0 jadinya tak hingga, angka bagi tak hingga jadinya 0. Contohnya ini kalau saya masukin tak hingga ke sini, tak hingga ke sini, tak hingga ke sini, tak hingga ke sini, jadinya kan 2 bagi tak hingga ya. 2 bagi tak hingga berapa? 2 dibagi tak hingga, berapa 2 bagi tak hingga? 2 bagi tak hingga. Tadi 2 bagi tak hingga berapa? 0. Nah, 0. nih. Kalau ada angka dibagi tak hingga pasti hasilnya 0. Kalau ada angka dibagi 0 jadinya tak hingga. Kalau angka dibagi angka ya angkanya ya. Berarti kesimpulannya kalau yang ini apa dong? 0. 0. Kalau yang ini berapa dong? 0. 0. Jadi kalau udah kayak gini, wah 0 lagi. Kalau ini segini 0. Kalau segini berapa? 0. Jadi jawabannya berapa dong? Jawabannya berapa? Bagi 2. 4 dibagi 0 tambah 0 dibagi 2 kurang 0 tambah 0. Jadi jawabannya 2. Gitu. 2. Oh. Bisa teman-teman? Ya, paham. Jadi itu limit tuh kayak gitu. Ini soal latihan UAS ya, tapi mirip-mirip gini lah soal UAS. Kalian nggak kelihatan ya? Mungkin nanti kalau di rekaman kelihatan. Oke, nah kita pengen fokus untuk bahas yang ini nih, bahas the limit sama ini. Oke. Nah, Kak, iya. kalau tentu tak tentu ya. Kalau sama dengan tak hingga dihingga enggak? Oh, beda. Apa beda? Beda. Oh, Kalau tak hingga gini. Dianya kayak gitu dia tulisnya. Jadi kalau yang gini, ini dia tak hingga dia bacanya. Kalau tak tentu itu apa? Kecil bagi kecil, 0 bagi 0. Saya sebenarnya agak-agak khawatir kalau nulis 0 bagi 0 sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya nulisnya gini, mendekati 0 dibagi mendekati 0. Nah, gitu. Itu baru tak tentu. Tak tentu teh apa sih? Relatif, nggak tentu atuh berapa. Nah, ini tak tentu. Tak tentu gitu. Nggak tentu tuh penghasilannya berapa sehari? Ya nggak tentu deh. Kadang 200.000, kadang 100.000, kadang 50.000. Nah, itu nggak tentu itu. Kenapa disebut nggak tentu? Karena sesuatu mendekati 0 itu, ini analoginya tadi saya gini, 0,00000 kecil banget. 8 nih atau 0,08 dibagi 0,000 sama deh 2. Ini kecil nggak? Kecil kan? Ini kecil nggak? Kecil kan? Menuju 0 nggak? Menuju 0. Ini menuju 0 nggak? Menuju 0. Nah, ini berapa nih? 4. Kenapa? Karena ini bisa dibikin jadi 8 kali 10 pangkat min sesuatu lah. Ya boleh kan? Min n. N-nya ya saya nggak tahu, itu kecil banget gitu ya. Jadi ibarat kata ini tuh kayak pakai mikroskop gitu. Kebayang nggak gitu? Kebayang gitu kayak pakai mikroskop. Jadi si kecil bagi kecil, wah nggak kelihatan nih kecil. Pakai mikroskop jadinya 8 kali 10 pangkat min n. Kan kalau 0,01 kan 1 kali 10 pangkat min 2, karena di belakang komanya ada 2 gitu ya. Betul nggak itu? 0,004 berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min. Di belakang komanya ada berapa? 3. Gitu kan? Betul nggak? Kalau di fisika tuh kadang-kadang familiar tuh kayak gini-gini ya. Jadi kalau misalnya saya punya bentuk 0,00008, saya tulis 8 kali 10 pangkat min n. Kenapa? Karena di belakang komanya nggak tahu ada berapa tuh. Tapi yang jelas si n-nya sama deh. Maaf teman-teman, ini kok kedua ya, n maksudnya. Nah, jadi inilah ide dalam mendekati limit ketika bentuknya tak tentu. Kalau dianya 0 bagi 0, dia tak tentu.
Ini 0 bagi 0, tak tentu. Berapa tak tentunya? Ya ini bisa kita coret. Setelah di zoom, dicoret. Nah, yang kita coret itu adalah si pengali yang bikin dia jadi kecil. Nah, maka dia jadinya 8 bagi 2. Jadinya berapa? 4, beres tuh. Nah, itu ini analogi limit bentuk tak tentu ya. Saya belum masuk. Tapi analoginya kayak gitu. Sama kayak misalnya mendekati tahingga dibagi mendekati tahingga juga gitu. Jadi kalau saya punya mendekati tahingga dibagi mendekati tahingga, atau di depan nanti kita akan tulisnya tahingga ya, kayak tidak familiar. Ini saya tulisnya gini ya. Nah, gitu ya. Tahingga dibagi tahingga. Nah, ini jadinya apa? Tak tentu juga. Kenapa tak tentu? Ya nggak tentu. Tahingga itu banyak. Seberapa banyak yang mau dibagi? Misal saya punya 4 miliar gitu kan. 4 miliar dibagi berapa? Dibagi 2 miliar gitu kan. Jadinya berapa? Ini kan besar bagi besar. Nah, karena dia besar, ini harusnya soalnya nggak gini ya. Soalnya itu harusnya 4 0 0 0 0 0-nya banyak gitu. Nah, nanti disederhanain jadi 4 miliar bagi 2 miliar. 4 miliar bagi 2 miliar berapa? 2 gitu. Nah, kalau misalnya 8 miliar dibagi 2 miliar berapa? 4. Nah, ini kedua soal ini sama-sama besar dibagi besar. Tahingga bagi tahingga 2, tahingga bagi tahingga 4. Jadi tahingga bagi tahingga berapa? Oh, nggak tentu ternyata. Bisa 2, bisa 4 tergantung soalnya gitu. Jadi kalau misalnya tahingga bagi tahingga, ya apa dulu soalnya? 4 miliar bagi 2 miliar, 2. 8 miliar bagi 2 miliar, 4. Jadi tergantung. Ngerti ya? Itu konsep kalau tak tentu. Saya yakin kalau tentu nggak ada pertanyaan ya. Kalau yang tentu ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau tentu itu tinggal ini masukin beres, masukin beres, masukin beres, beres tuh. Nah, tapi kalau yang tak tentu ini, tak tentu, yang tak tentu ini, tadi saya salah ya. Ini maafin teman-teman, saya salah yang di sini ya. Maaf, salah. Ini bukan tak tentu, ini tentu dulu. Tadi kenapa tak tentu ya? Maaf ya. Ini tentu dulu. Jadi yang tentu itu yang tadi yang atas nih. Masukin dapat jawaban. Masukin dapat jawaban. Gitu ya maksudnya ya. Bisa ya maksudnya? Bisa dipahami ya? Masukin dapat jawaban. Masukin dapat jawaban. Masukin dapat jawaban. Masukin dapat jawaban. Ini tentu tuh dia. Nah, ini juga sama tentu. Masukin dapat jawaban tahingga. Masukin dapat jawaban tahingga. Ini juga sama. Masukin dapat jawaban 0. Masukin dapat jawaban 2. Namanya bentuk tentu. Nah, bentuk ini disebutnya bentuk tak tentu ya. Nah, kalau ini tahingga bacanya. Kalau ini tak tentu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tak tentu. Contohnya gimana kalau tak tentu? Nah, contoh tak tentu bentuk 0/0. Bentuk 0/0 aja dulu. Nah, contohnya kayak gini. Yang gampang dulu. Kalau saya punya limit X menuju 2 deh dari X kuadrat ditambah 2X misal gitu ya. Dibagi X min 2 gitu. Nah, maka teman-teman pasti langkah pertama adalah masukin dulu. Masukin, pokoknya dimasukin aja dulu. Masukin dulu deh. 2 kuadrat, 2 kali 2 gitu ya. Dibagi berapa nih? 2 dikurangi 2. Berarti jadinya berapa? 4 dikurangi 4 dibagi 2 dikurang 2. Ternyata 0 dibagi 0. Wah, 0 bagi 0 apa nih? Tak tentu. Bukan berarti jawabannya tak tentu ya. Lihat nyari opsi nih, tak tentu mana? Nggak ada. Maksudnya tak tentu itu harus dicari. Jadi kalau misalnya nanya ke orang, misal ke abang-abang Gojek gitu, Bang, penghasilan sehari berapa? Nggak tentu. Oh, nggak tentu. Tanya, nggak tentunya berapa nih, kisaran berapa nih Bang kalau boleh tahu gitu. Ya kalau boleh tahu aja gitu. Kalau nggak boleh tahu ya nggak apa-apa. Berarti ya udah, kalau boleh tahu
Oh, 200.000. Oke. Jadi gara-gara kita ada kata tak tentu, kita ada pertanyaan lanjutan. Sama ini juga. Gara-gara tak tentu, maka ada langkah lanjutan. Langkah lanjutan gimana? Masih ingat tadi konsep mikroskop? Jadi dia itu karena dianya 0/0, ini kan kekecilan. Dia harus pakai mikroskop. Gimana caranya? Pakai mikroskopnya. Dia dengan cara di faktorkan. Jadi ntar pakai limit x menuju 2. Karena dia menuju 2, pasti nih, pasti ininya x min 2 sama x min 2. Pasti deh. Karena menuju 2, x min 2. Kalau menuju 3, x min 3. Kalau menuju min 4, x min min, jadi plus. Kalau dia hanya menuju 2, jadinya x menuju 2. Terus habis itu gimana? Ini adalah sisa faktorisasinya. Jadi kalau saya punya bentuk kayak gini, ternyata x min 2-nya kalau saya keluarin, sisanya adalah x. Masih ingat di persamaan kuadrat? Bagaimana cara memfaktorkan? Masih ingat nggak bentuk ax kuadrat ditambah bx? Saya pernah bahas ini. Tapi dengan c-nya itu sama dengan 0. Jadi bentuknya itu ax kuadrat tambah bx. Caranya gimana? X-nya dikeluarin, nanti jadinya ax ditambah b, gitu ya. X-nya keluar 1, X-nya keluar 1, nanti sisanya AX, sisanya B doang. Nah, itu caranya gitu. Sama ini juga. Jadi karena di sini X min 2, maka di sini X-nya keluar. Sebenarnya caranya pakai yang tadi aja ya, X-nya dulu. X-nya dulu dikali X min 2. Nah, bawahnya X min 2. Udah gitu doang. Nah, sehingga nanti kalau udah kayak gini, tinggal teman-teman apain? Coret. Nah, inilah sih yang bikin dia jadi kecil. Nah, yang bikin dia jadi kecil tuh ini. Yang bikin dia jadi 0/0 tuh itu. Maka perlu dicoret. Nah, ketika saya coret, maka jadinya limit tentu jadinya. Jadi apa? Jadi limit tentu. Kenapa jadi limit tentu? Karena jadinya limit x menuju 2 dari x. Wah, ini mah tentu banget. Masukin 2 langsung jawaban. Nah, itulah jawabannya. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Kak, permisi Kak. Boleh. Memang nggak ada share screen nggak ya Kak ya? Hah? Bagikan layar tuh memang nggak ada ya? Oh, ada dari tadi? Nggak ada? Nggak ada Kak di sini. Di sini ada, Kak. Ada Kak? Oh, ada. 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 Oh, kalau nggak ada berarti jaringan. Berarti Kalau nggak ada jaringan. Keluar dulu Mas, keluar dulu, masuk lagi. ngebug sih. Oke, sorry. Saya kaget juga nih kalau dari tadi nggak ada. Oke, gitu aja. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah paham ini, kalau untuk ujian udah cukup nih. Biasanya soalnya gini-gini. Biasanya ya. Lagi deh. Kak, izin tanya Kak, Boleh. itu yang X min 2 tadi gimana Kak caranya? Oh, sebenarnya cara memfaktorkan biasa aja. Jadi sebenarnya caranya memfaktorkan. Kalau saya punya x kuadrat min 2, gini. Kalau saya punya x kuadrat min 2, x ini itu adalah persamaan kuadrat di mana c-nya 0. Nah, kalau c-nya 0, maka nanti x-nya yang keluar gitu. Kalau x-nya saya ambil 1, sisanya x-nya berapa? Sisanya 1 gitu. Kalau x-nya saya ambil 1, udah nggak ada sisa, berarti sisanya si min 2-nya. Nah, jadinya gini. Nah, kenapa saya tulis kayak gini? Kenapa? Karena x menuju 2 dalam limit, ini udah pasti sebenarnya ada x min 2-nya gitu. Tapi kalau teman-teman mau faktorin kayak gini ya boleh juga sih. Kayak gitu. Jadi nanti jadinya limit x menuju 2 dari x kuadrat min 2x per x min 2 sama dengan limit x menuju 2 dari ini gitu. Ya boleh aja sih gini juga. Nah, gitu sebenarnya. Nah, kenapa saya pakai cara ini? Karena itu untuk case-case soal yang sulit-sulit sebenarnya. Misal contoh nih. Kalau saya punya limit x menuju 3 gitu ya. Dari misal 2x kuadrat ditambah x min berapa ya? 21 gitu misal. Ini kan soalnya susah nih. Dibagi misal apa lagi? 3x kuadrat min x min 24 gitu.
Ini berapa nih? Nah ini kan kalau bentuknya kayak gini, teman-teman dimasukin dulu kan ya. Masukin dulu nih, 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 21 dibagi berapa? 3 dikali 3 kuadrat dikurang 3 kurang 24. Maka nanti jadinya 9 kali 2 apa? 18 tambah 3 kurang 21 dibagi 27 ya. Kan 3 kali 9 27 kurang 3 kurang 24. Jadi sama dengan 0/0. Wah, 0/0 nih. Kalau 0/0 caranya gini, faktorin kan? Nah, kalau kayak gini faktorinnya gimana? Saya pernah ngajarin kan di persamaan kuadrat. Nah, jadi ke apa ya? Istimewanya limit itu ternyata kita nggak perlu pakai trik yang persamaan kuadrat kemarin. Kan kalau persamaan kuadrat kemarin kan gimana? Ayo, ada yang masih ingat nggak caranya? 2 dikali 21 kan gitu ya? Iya nggak nih? Ini cara persamaan kuadrat. Cara persamaan kuadratnya gimana? 2x kuadrat ditambah x min 21. Berarti yang ini dikali ya? Ini kali sama ini gitu ya. 2 kali 21 berapa? 42. Betul? Cari dua buah bilangan. Kalau dikali 42, kalau dikurangin itu harus 1. Berarti berapa sama berapa? 1 kali 42. Masih ingat gak gitu? 2 dikali 21, 3 dikali berapa? 14. 4 nggak bisa, 5 nggak bisa, 6 dikali 7. Udah deh beres. Mana yang selisihnya 1? Mana yang 6 kali 7. 6 kali 7. Maka nanti cara memfaktorkannya gimana? Oh, berarti cara faktorinnya berarti sama dengan 2x6 2x7 per 2 gitu kan? Nah, mana yang besar adalah yang 1 ini karena plus 1, berarti yang besarnya positif. Yang kecilnya nyesuaiin 7 kurang 6 jadi 1. Kalau tambah 6 jadi 13. Berarti kurang 6 deh. Makanya 7-nya positif, 6-nya negatif. Nah, ini yang ini karena dia bisa dibagi 2, maka nanti jadinya berapa? X min 3 2x plus 7. Ini kan bisa dibagi 2 nih. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Jadinya adalah x min 3. Nah, gitu. Jadinya nanti kita tulis di sini. Oh, karena dianya 0/0, berarti ini itu cara ngerjainnya gimana? Limit x menuju 3 dari apa tadi? Ayo, ingat nggak di bawah tadi apa? X min 3, ceritanya oret-oret kita tuh ya. 2x plus 7. Gitu. Kan agak-agak lumayan ya kalau pakai teknik persamaan kuadrat. Ya nggak? Nah, maksud saya tuh gini. Karena dia x menuju 3, pasti yang atas tuh x min 3, yang bawah x min 3 udah pasti. Sisanya ini tinggal nyesuaiin doang, teman-teman. Nyesuaiin apa? Nyesuaiin depan. Ini kan 3x kuadrat ya. 3x kuadrat dibagi x gitu aja. 3x kuadrat dibagi x berapa? Ayo, 3x kuadrat dibagi x. 3x kuadrat dibagi x jadi berapa? 3x. Iya, berarti 3x. Tulis sisi 3x ya. Ujungnya sekarang min 24 dibagi min 3. Min 24 dibagi min 3. 8. Positif 8 tuh. Jadi langsung gini kan. Ini juga jadi gitu dah teman-teman. Coba. Kan pasti x min 3 ininya. Karena menuju 3. Coba ya, kita coba cek lagi coba. Pasti yang di sini nyesuaiin yang di sini. Ini 2x kuadrat dibagi x. 2x min 21 dibagi min 3 berapa? Plus 7. Oh, plus 7. Lah, jadi cepet tuh. Nggak kayak tadi tuh. Jadi. Tapi ini hanya berlaku di mana, teman-teman? Di limit. Gitu. Kehebatan limit tuh gitu. Ya udah, berarti ini yang dicoret nanti gitu, yang coret gitu. Udah deh, jadinya limit x menuju 3 pasti ujung-ujungnya adalah menjadi bentuk limit tentu. Tentu kan ini ya. 2 kali 3, masukin 3-nya ke sini. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 7. 3 kali 3 9 tambah 8. Jadinya 13 per 17. Nama juga contoh buatan saya. Jadi rada CBS itu contoh buatan saya. Jadi agak ngarang teman-teman. Tamu saya yang bukan ngarang ini apa? Maksudnya agak-agak random, bukan ngarang ya. Random.
Gitu teman-teman. Jadi ternyata kalau mau pakai cara persamaan kuadrat kayak gini. Nah, di limit dimudahin. Tuh, pasti X min 3. Tadi menjawab pertanyaan tetehnya yang apa tadi? Tadi teh siapa tuh yang nanya? Itu X min 2-nya dari mana? Saya Kak. Karena dia menuju 2. Jadi pakai teknik yang tadi. Nah, kenapa X min 3? Karena menuju 3 gitu. Kalau soalnya bentuk kuadrat. Saya ini disclaimer, cara cepat itu saya kan kalau suka memberitahu, hati-hati teman-teman, cara cepat itu hanya berlaku untuk satu kondisi tertentu. Ya ini bisa dipakai kalau soal-soalnya kayak gini. Sip. Nah, ini ada salah satu soal, ini model soal UAS tahun lalu, tapi kurang lebih sama sampai sekarang, soalnya mirip-mirip, beda angka doang. Ternyata sama kayak CBS saya nih. Nah, menurut teman-teman ini jawabannya berapa nih? Sayang. Ini menurut teman-teman nih jawabannya berapa nih? Kalau udah bisa, berarti udah lumayan satu soal bisa gitu ya. Ujian kan minimal 10 ya. Nah, berapa nih? Yo, silakan. Ayo, mana pensil pulpennya? Jawabannya C0, 0. C0. Ya, yakin 0? Ya. Kenapa 0? Nah, faktor di atas tuh X tambah 3 dikali X kurang 3 per X tambah 3. Jadi X tambah 3, Coba. X tambah 3. Ini menuju min 3 loh. Ini tak tentu loh Ini hasilnya. menuju min 3 ya. Ini menujunya min 3 nih ya. Min 3. Oh. Nih. Nah. Berarti kalau saya masukin berapa? Min 3 kuadrat berapa? 9 kurang 3 kurang 6. Ya enggak? Betul. Dibagi min 3 ditambah 3. Kalau 9 kurang 3, 6 kurang 6, 0. Ya enggak? Bawahnya berapa? 0. Oh, berarti kalau 0 harus pakai pemfaktoran. Nah, nanti jadi X menuju min 3 jadi apa nih? Ini kalau difaktorin pasti X min 3, X plus 3 ya. Kan menuju min 3. X min 3, min 3 jadi plus 3 dia. Karena menuju min 3. Min 5 Kak. Pasti di sininya X min 2. Ya enggak? Tinggal nyocok aja min 6 bagi 3 dibagi berapa? X plus 3. Wah, X plus 3 nya ini yang bikin dia jadi kecil, cret gitu kan. Bacok gitu. Berapa nih jadi? Min 3, min 2. Min 5 ini. Wah, min 5. Jadi jawabannya min 5. Soal ujian tuh modelnya kayak gitu, teman-teman. Asli nada. Soalnya kayak gitu. CBS. Mau yang gampang apa yang susah? Sedang. Ya sebenarnya mau dibikin susah juga kalau udah ngerti prinsipnya mah, dan soalnya modelnya yang sama, pasti teman-teman bisa. Nih CBS. Saya punya limit nih. X menuju 1. Nah, sekarang berhubung berapa nih, tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal 7 bulan 4 tahun 2026 bisa gitu ya. Bisa 7x kuadrat ditambah 4x dikurang berapa ya? 11 misal gitu ya. Dibagi karena 2026 jadi 2026x kuadrat dikurangi teman-teman kelahiran tahun berapa sih? 2000 ada? 2021x dikurangi 5. Gitu deh.
Jawabannya berapa? Udah ada yang dapat belum? Kan caranya sama ya. Pokoknya kalau dia husnuzonnya sih. Husnuzonnya soalnya nggak mungkin gampang, nggak mungkin bentuk tentu teman-teman, jarang bentuk tentu kecuali dia ke kontinuan. Jadi kalau kayak gini, kalau teman-teman masukin 1 pasti hasilnya berapa? Pasti 0/0, kan udah disetting sama saya. Kalau 0/0 berarti harus diapain? Harus difaktorin gitu. Difaktorkan. Jadinya berapa? Karena bentuknya kuadrat, bisa pakai cara cepat tadi. Gimana caranya? Limit X menuju 1. Wah, pasti karena menuju 1, pasti di sini X min 1. X min 1 pasti. Tinggal depannya we bagiin tuh. 7X gitu. Belakangnya bagiin plus 11 gitu ya. Depannya bagiin 2026X, belakangnya bagiin plus 5, beres. Ya enggak? Ceret, bacok. Nah, maka nanti jadinya berapa nih? Jadinya limit X menuju 1 dari 7X plus 11, tinggal ditulis ulang ya, dibagi 2026X ditambah 5. Masukin 1, 7 tambah 11 dibagi 2026 tambah 5. Jadinya 18/2031. Wah, 2031. Ya kan secara begitu. Bisa. Kak, kenapa itu 5 plus 5? 2026X plus 5. Kan supaya 2026X tinggal depan sama depan. Ini dibagi ini bagi ini 2026X. Belakang bagi belakang. Min 5 min 1 plus 5. Oke. Nah, tapi sebenarnya nanti kalau teman-teman udah tahu cara L'Hopital, ini jadi bukan nggak kepake, jadi lama ini. Nanti ada namanya cara L'Hopital, lebih cepat lagi teman-teman. Namanya pakai cara turunan. Tapi nanti setelah ini kita belajar turunan di bab selanjutnya. Ya. Berarti kalau limit X menuju 1 itu selalu selalu 0 ya? Selalu tak hingga. Gimana? Kalau limit X menuju 1 selalu tak hingga. Selalu tak hingga. Tak hingga mana? Tak hingga nggak ada tak hingga. Ini 0 nggak selalu. Tergantung soalnya, kata saya juga. CBS limit X menuju 1, 2X tambah 3 dibagi 8X min 1 berapa nih? Masukin 2 tambah 3 per 8 kurang 1. Iya, enggak 0. Jawabannya 5/7. Pilih 5/7. Jadi bukan gara-gara X menuju 1 pasti selalu 0/0. Enggak harus. Kebetulan ini kalau saya menuju 1 ternyata 0/0. Coba teman-teman masukin 0/0 enggak dia? 2026 kurang 2021. Kan 1 kuadrat kan 1. 1 kuadrat 1 kali 2026 kurang 2021 kali 1 5 kurang 5 0 gitu. Ya enggak? Betul? Mas, itu harus X kurang 1 ya? Atau X tambah 1 gitu boleh nggak? Enggak, jadi karena dia X menuju 1, maka faktornya X min 1. Kalau menuju 1 ada X tambah 1 gitu nggak? kalau X menuju min 1.
Kalau X menuju min 1, jadinya X plus 1. Contoh, CBS deui. CBS nggak kelihatan. Bikin CBS aja lagi. Set. Limit X menuju min 1. 2X kuadrat ditambah 3X. Udah 2 dikurang 3 berarti ditambah 1. Dibagi berapa? Sekarang jam 20.39. Berarti 9X kuadrat ditambah 3X min 12 misal. 9. 6 salah dong. Min 6 muam gimana dong? Nah, gitu deh. Misal saya punya kayak gini. Ini kita masukin dulu, teman-teman. Kalau saya masukin jadi berapa? Min 1 kuadrat 1 kali 2 min 1 kali 3 min 3 tambah 1 gitu. Ini 9. Masukin sini kan 1 ya. Masukin sini min 1 kan kali 3 jadi min 3 ya. Dikurang 6. Ternyata 0/0. Nah, gara-gara 0/0 baru boleh kayak tadi, teman-teman. Karena dia menuju 1, berarti faktornya gimana? Limit X menuju min 1 berarti jadinya X ditambah 1. min 1. Min ya. Jadi tambah ya min. Min itu apa min? Min itu Jadi plus. Tambah. Nah, tadi menjawab pertanyaan siapa tuh, teman? Saya Mas. Ya, ada pertanyaan? Paham ya, Mas ya? Kalau menuju 1 X min 1, kalau menuju 2 X min 2, kalau menuju 3 X min 3. Kalau menuju tatolong X min tatolong gitu. Kalau menuju jam duit berarti X min jam duit. Tinggal nempel-nempelin aja. Berarti kalau X menuju min 1 berarti X min 1. Oh, plus 1 jadi. Aman ya? Gitu. Aman. Ininya tinggal 2X. Ini berapa? 1 plus 1 ya. Gitu. Kalau ini berapa? 9X. Min 6 bagi 1. Min 6. Coret-coret. Masukin min 1. Jadi min 2 tambah 1 per min 9 min 6. Jadi min 1 per min 15. Jadi 1 per 15 gitu deh. Gimana? Oke ya? Kok min 1 per min 15 jadi 1 per 15? Sama-sama Gimana? min 1 per min 15 kok jadi 1 per 15? Kan negatif bagi negatif jadi positif. Oh, sama-sama dikalikan negatif. Iya. Pengetahuannya seperti itu ya, Mas? Jadi kalau negatif dikali negatif atau dibagi negatif hasilnya positif. Kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Positif kali positif jadinya positif. Ini berlaku untuk pembagian juga. Gitu. Jadi Mas, kalau misalnya nanti di option A min 1 per min 15, B 1 per 15, jadi jawaban yang betul 1 per 15 gitu. Dua-duanya benar. Kira-kira kalau dua-duanya benar mungkin ada nggak? Ya, kadang kan ada juga soal kayak gitu ya kan. Kalau menurut saya sih nggak ada. Kalau soal yang benar itu kan misal gini. Misal 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti kalau misalnya guru SD bikin opsi, pasti opsinya adalah 3 kurang 1. Ya kan? Pasti gitu kan? 3 tambah 1, 7 tambah 5, 2 tambah 3. Jawabannya yang mana? Yang A. Ya A.
Dia nggak mungkin bikin ini kayak gitu. Jawabannya A sama D, nggak mungkin. Begitu. Gitu ya. Sip. Sip. Oke. Tadi sampai bentuk tentu. Oke, bentuk tentu. Bentuk tak tentu ya. Nah, ternyata sebenarnya ini ada agak-agak opsional sebenarnya. Agak-agak opsional. Ntar. Saya cari dulu bahan. Nah, ini nih. Ini salah satu soal kalau tuton. Pangkatnya luar biasa ini. Nah, berarti teman-teman kalau ada soal kayak gini gimana caranya? Ini soalnya parah nih ya. Nah, kalau kayak gini soalnya kayak gimana? Caranya gimana? Nah, kalau kayak gini teman-teman, jadi ini tinggal masukin aja. Kalau ini jawabannya berapa nih? Masukin aja kan ya? 3 pangkat 4 min 3 dikali 3 dibagi berapa? 3 dikali 3 pangkat 2 gitu kan? Dikurang 5 kali 3 ditambah 7. Teman-teman masukin aja. 81 kurang berapa? 9 dibagi ini berapa? 27 min 15 tambah 7 berapa dong? 81 kurang 9 72, bener nggak? Dibagi 27 kurang 15 12 tambah 7 19. Ya udah segini jawabannya. Berarti ini bentuknya bentuk apa? Tentu nih. Wah, langsung jawabannya itu 2. Nah, cuman nih teman-teman dikasih yang pangkat 3. Nah, kalau yang pangkat 3 gimana? Nah, kalau pangkat 3 tuh caranya gini sebenarnya. Ini tetap dimasukin teman-teman. 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain soal tuton, ini tetap dibuktikan ya. Tetap dibuktikan bahwa dia tuh 0/0. Wah, kalau 0/0 berarti apa? Tentu. Berarti jadinya limit X menuju 1. Nah, kalau menuju 1 itu triknya gini. Kalau yang bawah kan udah saya kasih tahu triknya ya. Karena bentuknya kuadrat udah pasti X min 1. Atas juga udah pasti X min 1. Nah, kalau yang bawah depan sama depan X, belakang sama belakang apa tuh? Plus 1. Plus 1. Nah, tapi kalau yang ini dia pangkatnya 3 loh teman-teman. Nah, tapi caranya sama. Depan sama depan. Jadi berapa depan sama depan? 2x kuadrat. Oke, aman? Aman nggak? Belakang sama belakang. Berapa? Plus 3. 2x kuadrat plus 3. Oke, benar. Tengahnya berapa teman-teman? 2 tambah 3. Tinggal tambahin ini. Jadinya 5x. Gitu, beres. Bisa? Jadinya adalah coret-coret. Jadinya 2 ditambah 5 tambah 3 per 1 tambah 1. Berarti berapa? 10 per 2 jadinya 5. Gitu dia. Ada pertanyaan nggak? 5x-nya itu dari mana, Kak? Tadi dijumlahin. Dijumlahin apa yang tengah? Gini deh. CBS, saya bikin CBS. Limit X menuju 1
Mau angka berapa teman-teman? 3x kuadrat ditambah berapa? Ayo diobral angka. Suka-suka teman-teman. Tanggal lahir berapa? 12. 12x. Jangan, Deng. Ini aja x dikurang 4 gitu ya. Dibagi apa nih? Maunya teman-teman apa? Bebas sih sebenarnya. 2x kuadrat ditambah berapa? 4x. Kok kuadrat? Kan pangkat 3. Tambah 4x kuadrat dikurangi x dikurangi 5. Ayo. Gimana nih? Ini udah saya pastiin. Ini mah karena biar cepat teman-teman. Ini 0/0. Bukan berarti kalau 0 menuju 1 pasti ini, bukan ya. Ini mah karena saya yang bikin. Teman-teman udah dijamin, nggak usah ngitung lagi lah. Ini karena saya yang bikin ya. Saya yang bikin soalnya. Udah dijamin. Nah, teman-teman faktorin kayak tadi gimana caranya? Berarti sama dengan limit x menuju 1. Pasti di sininya berapa? X min 1. X min 1. Kalau yang atas berapa di sini? 3x 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 tambah 4. Betul banget. Kalau yang di sini berapa? 2x kuadrat 2x kuadrat plus 5. Ditambah 5 5. Tengahnya berapa? 5x Tengah-tengahnya berapa? 6. 5 Ini n. tambahin ke yang Yes. tengahnya. Oh, tambah atas ya. Iya ya. Tambahin sini. Nah, Ya ya. jadi si angka ini teman-teman tambahin. Atau teman-teman boleh ini tuh sebenarnya ini dikali ini tambah ini sebenarnya. Horner. Pernah dengar Horner nggak? Jadi ini dikali ini kali ini berapa? 2. Tambah Dua. ini 6. Ya, karena menuju 1 pasti tinggal jumlahin aja 6. Ke bawahnya mah saya yakin teman-teman bisa ya. Lagi coba. Teman-teman yang bikin soalnya lah CBS. Contoh buatan teman-teman CBT. Limit x mau menuju 1 atau menuju berapa? Bebas menuju berapa? Menuju 2 3. misal. 3 atau 4 nih? 2 aja. Ya udah 7 deh. 5 deh. Atau yang gampang aja 2 aja lah ya. Susah ya bikin soalnya nanti. Misal saya punya x pangkat 3. Ditambah berapa? Mau 2 mau 3? 3x kuadrat. 5. Misal. 20. Ini nggak boleh ngasal belakangnya ya. Don't try this at home. Ini harus dihitung dulu sebenarnya. Ya ini mah kalau yang ini mah saya bikin ngarang aja lah, x kuadrat min 4x 12 min 4. Yuk. Ini sudah saya jamin 0/0 ya, nggak usah dihitung lagi lah biar cepet. Caranya gimana faktorinnya biar teman-teman tahu aja kalau kayak gini. Berarti sama dengan sebenarnya dia pakai Horner, cuman kalau mau cepet tuh kayak tadi limit x menuju 2 seret pasti di sini berapa? X min 2. X min 2. X min 2 yang paling gampang yang bawah ini pasti berapa? 3x ya, kan 3x kuadrat dibagi x ya. Betul nggak? Kalau di sini kira-kira berapa? Plus 2. Plus 2, betul. Kan min 4 dibagi min 2. Bagi Oh, di bawah. plus 2. Oh, iya. Kalau yang atas x kuadrat ngerti? X kuadrat ngerti? Kuadrat Sama ujungnya? Ujung berapa nih ujungnya? plus 5. Plus 5. Tengah-tengahnya berapa? 1. Ini kali 2 tambah 3 gitu deh. 4. 2. 4x ya. Kali 2 dulu. 5. Karena limit Kali karena dua. menuju 2. 1 kali 2. 2 1 kali 2. 1 kali 2. Ditambah 2.
5 X. 5, betul. Jadi di sini 5x dianya tuh. Jadi si 5x itu dapatnya dari yang merah. Siapa yang ini? 1 dikali 2 ditambah 3 berarti. 1 dikali 2 tambah 3. Dia dari metode Horner. Metode Pernah Horner. denger nggak Horner? Pernah denger nggak Horner? Lupa sih guys. Tapi pernah ya. Pernah. Kalau main bola ada Horner kick. Kalau horor pernah. Nah itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah saya sebenarnya ini bisa ya. Jadi kayak gini ya. Jadi ini kalau limit teman-teman, ini belajar sampai subuh, limit nggak beres ini teman-teman. Sebenarnya. Jadi saya coba inti-intinya aja. Jadi intinya ini masih dasar, cuman maksudnya inti kalau yang dipelajari di UT biasanya seputar bagian-bagian ini aja biasanya. Jadi saya juga nggak terlalu memberatkan, bisa semua gitu. Minimal teman-teman bisa cara bentuk tentu, tahu bentuk tak tentu, oh difaktorin. Nah nanti ada cara yang lebih gampang, namanya cara L'Hopital. Tapi nggak semua soal gampang pakai L'Hopital. Oke ya. Nah ini saya skip dulu ya. Misalnya saya apa namanya, saya ya oke lah ya, saya anggap bisa. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Dikit lagi. Kak, izin tanya Kak. Boleh dong. Masih penasaran sama yang 5X. Kalau yang di sebelah kanan kan di 5X-nya pakai metode tadi Horner ya? Iya. Nah itu sama kan yang ini dikali, juga, terus ditambah 4. Kalau yang Ini di juga samping dia langsung ditambah. enggak, dikali dulu sebenarnya. Cuman kan 1 dianya. 2 kali 1 tambah 4. 6. 6. Enggak 2 tambah 4, tapi 2 Enggak langsung dikali tambah 1. ya? Sebenarnya dia dikali, makanya Oh, bukan yang 2X, bukan yang 2X tambah 4X itu bukan ya? Sama aja. bukan, ini ya, maksudnya tadi saya ini ke sini ya. Iya. Salah. Tadi awalnya kan gitu, Kak. Iya. Sebenarnya yang benar itu adalah 2 kali 1 tambah 4. Itu yang benar. Maaf tadi saya salah. Oh. Oke, Kak. Itu Makasih. itu ibarat kata saya memberitahu ini nih, kayak gini. Ini salah caranya. 64 dibagi 16. Oke, coret ya teman-teman. 4. Oke, sip. Ada satu step yang hilang loh ini. Betul. Sebenarnya jawabannya benar, cuman salah. Bukan step yang hilang, stepnya salah aja gitu. Tadi saya kayaknya udah agak ngantuk kayaknya. Jadi yang benar bukan 6-nya dicoret, tapi 16 dikali 4 dibagi 16 dikali 1. 16 saya coret. Ini yang benar. Bukan 64 dibagi 16, 6-nya coret, 4/1. 4. Nah ini benar tapi sesat. Soalnya saya keinget-inget terus dulu pernah ada yang nanya kayak gitu, jadi saya merasa bersalah. Makanya saya selalu menanya apa? Jadi dulu tuh ada yang nanya log gitu loh. Pernah belajar log nggak? 2 log 8 dibagi 2 log 4. Wah, coret. Cret 2. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi ya nggak boleh aja gitu. Apalagi yang gini nih, gara-gara ini jadi bener nih. 4 bagi 2 coret. Bener. Nggak boleh dia. Jadi itu kebetulan bener, tapi salah. Tadi juga saya koreksi ya. Nih saya merahin, saya biruin tuh. 2 kali 1 tambah 4. Kalau pangkat 4 juga gitu. Ini juga sama. 2 kali 1 tambah 3. Jadinya 5. Nah. Sip ya. Itu trik. Cara benernya mau nggak? Cara benernya pakai Horner.
Nanti teman-teman coba cari Horner. Oke, saya mau bahas tentang, oh ya, yang terakhir itu saya sebenarnya mau bahas tentang kalau bentuk akar. Jadi ini kalau digali lagi ini bisa banyak nih teman-teman. Kalau ada dia bentuk akar min akar. Tapi mudah-mudahan nggak ada sih. Tapi nggak apa-apa lah dikit. Jadi kalau ada bentuk akar min akar, caranya ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya tinggal dikurangin aja. Jadi contohnya kalau ada bentuk akar min akar ya, akar sesuatu min akar sesuatu gitu ya. Jadi misalnya saya punya CBS nih, limit x menuju 1 misalnya. Ternyata di sini tuh ada akarnya di atas. Akar berapa ya? Misalnya di sini akar 3x ditambah 1 dikurangi akar, misal x ditambah 3 misal gitu ya. Dibagi, ini mah contoh aja ya. Ininya misal 2x kuadrat, misal min x min 1. Nah kalau yang bawah kan aman ya, yang atas tuh kan agak-agak ngehe gitu ya. Nah maka kalau ada soal kayak gini, pastikan dulu dia bentuknya 0 per 0. Nah kalau 0 per 0, maka caranya gini nih teman-teman. Limit x menuju 1. Jadi si dalamnya ini dikurangin aja teman-teman. Kurangin kayak biasa aja. Ini di luar pakai cara lain ya. Ini pakai cara tradisional konsepnya. Jadi sebenarnya dia dikali sekawan. Tapi kalau teman-teman mau cepat, kalau ada soal akar min akar gini, ininya tinggal dikurangin aja. Jadi 3x plus 1 dikurang x plus 3 gitu doang. Kalau yang bawah mah kayak tadi lagi boleh. Karena menuju 1 pasti x min 1, di sininya 2x min 1 bagi min 1 berapa? Plus 1 gitu. Tapi setiap ada 2 akar min akar, selalu ada 2 akar di seberangnya. Jadi karena akar min akarnya di atas, berarti ada 2 akar di bawah. Akar berapa? Pilih salah satu yang gampang. Yang gampang kiri apa kanan? Salah satu aja. Yang kanan misal x plus 3. Biar ganteng kasih 1. Udah gitu. Maka nanti jadinya apa? 3x kurang x berapa? 3x kurang x 2x 1 dikurang 3 min 2 per x min 1. Ini mah tulis ulang aja ya, 2x plus 3. Yang bawahnya itu tulis ulang aja. Nah ini udah mulai agak-agak menaik ya levelnya. Yang ini 2-nya bisa dikeluarin, x min 1 2x plus 3 2 kali akar x plus 3. Nah ini udah kecerah nih, udah masa depan cerah. Karena ininya pasti dicoret. Ini jadi bentuk tentu. Beres. Teman-teman tinggal masukin. Ada pertanyaan dulu kan teman-teman? Jadi kalau ada akar min akar, dalamnya itu, ini dalamnya, itu kayak dikurangin doang. Tapi ada 2 akar, dianya nyebrang. Yang asalnya di atas jadi ke bawah. Jadi yang asalnya di atas, akar min akarnya, maka jadi 2 akar ke bawah. Gitu doang. Udah gitu aja sih sebenarnya. Tapi soal kayak gini sih kayaknya mungkin di tuton aja kali. Kalau di ujian kayaknya nggak pernah keluar. Perlu CBS nggak? Perlu CBS nggak? Ya, perlu. Limit x Perlu. menuju 1 ya. Akar, saya kasih CBS ya. Akar berapa ya? Misal nih x pangkat 3 gitu ya. Wih, mantap banget nih. Ditambah 2x kuadrat. Nah, jangan deh. Bisa 3x kuadrat gitu ya. Dikurangi akar x ditambah 3 misalnya. Dibagi. Tapi jadi susah ya? Jangan yang susah. Yang gampang aja dulu. Susah ini. Nanti kayak nah gitu. Saya bingung ntar meriksanya. Nah, gitu aja dulu. Set dibagi misal x kuadrat min 4x plus 3 lah gitu.
Oh, sekalian ini deh. Sekalian contoh soalnya baru. Jadi ini saya tukar posisinya ya. Namanya juga CBS ya, suka-suka saya. Nah, kalau ujian jangan ganti-ganti soal. Nah, bedanya gini teman-teman. Bedanya, kalau dia akar min akarnya di bawah, si dua akarnya kira-kira di mana? Di Kalau atas. akar min gitu doang bedanya. Berarti ntar ada dua akar di atas. Kalau akar min akarnya di atas, dua akarnya di bawah. Ini kan di atas nih, dua akarnya di bawah. Kalau akar min akarnya di bawah, dua akarnya di atas. Silahkan jawabannya berapa? Sebenarnya ada satu lagi sih yang limit trigono, tapi ya nanti aja deh kan. Sekalian sama kekontinuan. Ini saya cukupin aja di sini. Ya, ini terakhir. Ada pertanyaan. Jawabannya berapa? Hidupku tanpamu takkan pernah sepenuhnya, karena kau separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan. Karena kau ada yang udah dapat? Gimana? Gimana guys? Ini udah saya jamin bahwa dia hasilnya adalah 0/0. Maka nanti jadinya gimana? Limit X menuju 1. Yang atas gimana yang atas? Yang atas pasti dia X min 1 nih. Tinggal cocokin X plus min 3 ya. Ya enggak? X kuadrat bagi X. X plus 3 min 3 gitu. Oke. Bagian bawah gimana? Dikurangin aja polos kayak biasa. Jadinya adalah apa tuh? X kuadrat plus 3 dikurangi 5x min 1. Tapi si akarnya teh kan hilang. Kemana akarnya? Ke atas ya. Dua akar berapa? Pilih salah satu yang dianggap mudah. Yang 5x min 1 boleh. Mau yang itu juga boleh. Beres. Gitu.
Nah, ini kan kalau disederhanakan jadinya apa? Limit X menuju 1, X min 1, X min 3, itu 2 kali akar 5X min 1 dibagi. Itu coba hitung jadinya berapa nih? Hitung nih. X kuadrat min 5X ya. Kan ini min kali 5 min 5X. Plus 3 min plus ya. Min jadi plus 1 ya. Berarti 3 ditambah 1 berarti jadinya plus 4. Nah, ini teh kalau difaktorin jadinya apa? Kalau difaktorin pasti ada X min 1-nya kan gitu ya. Depannya X, ujungnya adalah min 4 gitu. Yang kayak tadi lagi kan, maksudnya depan sama belakang aja dicek. Oh, udah deh beres. Jadinya ntar kalau saya coret si X min 2, X min 1 coret-coret, jadinya 1 kurang 3 gitu ya. 1 kurang 3, 2 kali akar, 5 dikurang 1. Masukin 1 kurang 4. Ini adalah 2. Min 2 ya. Duh, saya udah tunduh 4 dibagi min 3. Jadinya 8/3 gitu ya. Oke gitu teman-teman ya, cukup ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Intinya itu adalah limit teman-teman, intinya yang awal tadi sampai yang pangkat 3 lah. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi bagaimana cara membedakan limit tentu dan limit tak tentu. Ternyata kalau saya review yang namanya limit tak tentu, limit tentu itu kalau dimasukin langsung dapat jawaban. Nah, contohnya apa aja? Angka dibagi angka yang dianya itu 7/3, 8/15, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah beres. Yang kedua, kalau angka bagi 0 jadi tahingga, yang ketiga angka bagi tahingga jadinya 0. Tapi itu sebenarnya mendekati ya, teman-teman. Hati-hati, ada bisikannya. Mendekati. Nah, gitu kurang lebih. Cuman dalam hati. Nah, kadang-kadang dulu guru saya pun nggak menekankan itu karena mungkin harapannya suara hatinya nyampe gitu ya, mendekati gitu, jadi mendekati gitu. Yang tak tentu 0/0, tahingga per tahingga, kita baru 0/0 ya, tahingga per tahingga belum. Kalau nggak salah tahingga per tahingga ini, pertahinggaan itu ada di akhir, di bab 8 kalau saya, di modul 8 gitu ya, modul 9 gitu ya. Jadi nanti di akhir dengan menggunakan teknik L'Hopital ya. Jadi saya kira yang 0/0 udah cukup deh, cukup mewakili. Nanti kalau mau lebih dalam lagi ya mungkin kita harus bikin workshop ya, 32 JP kayaknya gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan dulu sebelum saya closing? Ada? Nggak ada mas, makasih mas. Nggak ada ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba ngerjain di bukunya karena saya nggak punya. Tadi saya coba masuk akses, tapi lagi maintenance, jadi saya nggak pakai soal yang ada di buku di RBV, jadi saya nggak bisa akses tadi. Nanti teman-teman coba sendiri. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan teman-teman boleh share di grup. Ada pada masuk grup semua kan ya? Jadi pada masuk grup. Kalau nggak ada yang belum masuk grup, silakan nanti bertanya kepada Mbak Watik selaku ini. Ada kan Mbak Watik di sini? Ada rekaman belajar. Rekaman belajar nanti ya, nanti ini saya rekam, nanti saya coba upload seperti biasa di akun YouTube saya yaitu Gazaritmetika. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like dan di share ke teman-teman semua yang belum ikutan YouTube-nya Gazaritmetika. Oke. Dari saya sekian, sampai ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.